Jenderal Zionis umumkan kekalahannya, sebut Hamas menang banyak dan Israel kalah telak. Jenderal Zionis Israel mengklaim kelompok Hamas di Gaza menang banyak dalam segala pertempuran dengan Israel. Sebetulnya, alasannya bukan pada jumlah korban lebih banyak di Gaza, melainkan kejutan yang diberikan kelompok perlawanan Palestina tersebut yang tak pernah dibayangkan Israel sebelumnya. Diketahui Hamas dan sekutunya Jihad Islam Palestina menembakkan lebih dari 4.300 roket dan rudal dengan lebih dari 3.000 diantaranya berhasil menyeberang ke negara Yahudi. IDF menanggapi dengan serangan udara besar-besaran terhadap apa yang mereka klaim sebagai posisi Hamas di Gaza. Beberapa komandan kelompok tersebut dihabisi, namun fakta bahwa banyak warga sipil termasuk anak dan perempuan juga menjadi korban. Pensiun Jenderal Asaf Agmon mengatakan, yang merupakan mantan komandan Angkatan Udara Militer Zionis, dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Haaretz, mengatakan Tel Aviv membanggakan keberhasilan besar dalam menghancurkan Hamas dalam operasi militer terbarunya. Menurutnya, Hamaslah yang merayakannya, bukan Israel. Dia mengatakan, meskipun Gaza digempur oleh Angkatan Udara Israel, kelompok Hamas yang bermarkas di Gaza sebenarnya memenangkan lebih banyak dalam konflik ini daripada Tel Aviv yang beraninya keroyokan dan dapat bantuan Amerika. Menurut Agmon, berani menyerang Israel dengan ribuan roket membawa Hamas ke agenda utama pada saat Tel Aviv dan negara-negara lain mulai percaya bahwa kelompok itu telah ditangani. Sekarang, Hamas dipandang sebagai pemimpin sentral di antara rakyat Palestina. Bahkan di tepi barat dan negara-negara Timur Tengah, kami menjadikannya sebagai faktor utama dalam konflik wilayah otoritas Palestina pertama dan terpenting di Yerusalem. Serangan besar-besaran Hamas terhadap Israel juga terjadi menjelang pemilihan umum di wilayah otoritas Palestina yang diumumkan oleh Mahmud Abbas. Agmon mengatakan, kelompok itu mendapatkan kembali keunggulannya bahkan di benak orang Israel setelah putaran terakhir serangan yang dimulai pada beberapa bulan kemudian dengan gencatan senjata. Dia menambahkan bahwa sebelumnya warga Israel percaya bahwa Hamas telah dipukuli, tetapi kenyataannya telah tumbuh dalam kekuasaan yang luar biasa. Mantan Brigadir Jenderal Israel juga percaya bahwa Tel Aviv untuk memahami bagaimana penilaiannya sendiri terhadap kelompok itu salah, alih-alih memberikan tepuk tangan meriah yang hanya akan mendorong Israel maju ke jalan yang salah. Yang terjadi bukanlah hasil imbang, tapi kerugian yang mereka coba jual kepada kami sebagai sebuah prestasi. Yang terburuk adalah hal itu membuat kami mengabaikan kemunduran dan tidak belajar hikmah. Hal ini membawa kami pada kekalahan telak dalam perang multi-perang medan perang, papar Agmon. Hal ini sungguh memalukan bagi Israel karena tak mampu melawan Hamas yang hanya tidak banyak mempunyai senjata canggih seperti Israel, namun berani melawannya. Mantan Kepala Dinas Keamanan Internal rezim Zionis memperingatkan bahaya dari perang saudara yang akan terjadi di Israel karena fiksi dan perbedaan yang meluas dan belum pernah terjadi sebelumnya di tubuh Israel. Ada kekhawatiran tentang runtuhnya rezim Zionis di kalangan kepala keamanan dan intelijen rezim Zionis, dan beberapa hari mereka telah memperingatkan ancaman tersebut dan akan terjadi. Menurut Pusat Informasi Palestina pada hari Minggu, Yuval Diskin, mantan Kepala Dinas Keamanan Internal rezim Zionis Shabak, dalam sebuah artikel di surat kabar Zionis Yediot Ahronoth, menulis, Israel telah menghadapi bahaya nyata dan eskalasi juga eksistensial dalam 3 tahap. Kasus pertama dan kedua terjadi pada tahun 1948 dan 1973. Namun bahaya nyata ketiga yang dihadapi Israel adalah pada tahun ini, tahun 2022, tulis Diskin.
Pejabat rezim Zionis itu menyatakan bahwa bahaya saat ini benar-benar berbeda dari dua bahaya sebelumnya, yaitu perang dengan tentara negara-negara Arab. Sebab bahaya yang mengancam Israel sekarang adalah bahaya disintegrasi internal dan juga akhirnya kerusakan sipil yang parah. Yang tidak pernah lebih khawatir daripada saat ini, karena selalu ada ideologi yang berbeda dan ataupun perbedaan pendapat dan juga pandangan. Tetapi masalahnya pada dekade kedua dan ketiga setelah tahun 2000, ideologi tersebut benar-benar berbeda dari kebijakan Israel dan berubah menjadi kebencian dan kebencian yang akan meledak. Terutama sebagian kalangan pribadi memiliki kepentingan dalam percikan api tersebut, tegasnya. Mantan Ketua Sabak mengklarifikasi bahwa gelombang kebencian ini telah memulai permainan berbahaya dalam politik Israel sehingga tidak ada yang bisa mentolerir lawannya lagi. Apakah masalah ini antara kaum kanan dan kiri, antara Arab dan juga Yahudi, antara Askenazi dan juga Timur, atau antara orang-orang religius dan juga sekuler, papar Diskin? Kemauan generasi baru Israel untuk bertugas di militer terutama di unit tempur semakin berkurang setiap hari. Inilah yang membuat pasukan Israel semakin melemah dan akan segera kalah sesuai dengan takdirnya. Seorang jenderal Israel menjelaskan kondisi buruk pangkalan-pangkalan udara rezim ini dan mengakui bahwa pangkalan-pangkalan tersebut tidak siap untuk menghadapi perang multifront di masa depan. Seperti dikutip dari Haaretz mengatakan pangkalan-pangkalan udara Israel dalam perang multifront mendatang akan menjadi sasaran strategis musuh. Rudal-rudal presisi berjarak tempuh sekian ratus kilometer akan ditembakkan dalam perang mendatang. Begitu juga drone-drone akan menyasar pangkalan-pangkalan Israel dari jarak beberapa ratus kilometer. Ia juga menambahkan Angkatan Udara Israel tidak siap untuk menghadapi perang ini. Inilah kenyataan yang ada. Israel hanya menakut-nakuti, bahkan Amerika tak berkutik untuk memberikan bantuan lebih kepada rezim Zionis. Ditambah dengan minimnya fasilitas di pangkalan-pangkalan itu dari sisi sumber daya manusia dan juga peralatan untuk menjamin berlanjutnya peperangan multifront akan cepat usang. Jenderal Israel itu juga menegaskan sebagian besar divisi yang ada di pangkalan-pangkalan udara Israel hari itu sedang mengalami keruntuhan. Tidak ada tanggung jawab, tidak ada sarana untuk mematikan api, dan hampir tidak ada satupun ambulans dan kendaraan transportasi, serta kendaraan yang lainnya. Militer Israel tidak siap memasuki perang yang akan datang. Pada saat yang sama, para komandan serta pejabat militer tidak memperhatikan kelangkaan dan permasalahan yang ada di angkatan bersenjata, pungkasnya.